Waduh, terjadi putus. Ini kayak apa ini? Wah, putus guys. Kayak apa ini? Kalau putus kayak gini, jelas tadi sudah habis alumini 2, malah putus di sini. Kayak apa ini? Padahal ini mahal loh kak alumininya. Kok bisa putus ya? Duh, kayak apa ini? Nggak jadi. Buang saja, nggak jadi nih, nggak jadi. Buang, nggak jadi. Apa kerja kayak gini? Sudah dimodali habis banyak, malah putus. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan ngatasi pipa yang terjadi putus seperti ini. Jadi bagaimana cara ngatasinya? Jadi disinilah solusinya. Jadi buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Warno Samarinda, tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, share dan komen ya apabila ada pertanyaan. Lebih baik tonton dulu video ini hingga selesai baru komen, itu yang lebih baik. Dan di sini saya akan mengatasi bagaimana cara mengatasi pipa yang sudah putus seperti ini. Tentunya nggak usah panik atau nggak usah kita buang ya. Jadi ini masih bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Dan di sini jadi untuk menyambungkan ini tentunya sulit ya. Jadi ini harus kita bersihkan dulu untuk menyambungkan ini. Dari sisinya ini karena warnanya hitam seperti ini, tentunya kita tidak bisa menyambungnya. Harus kita bersihkan dulu hingga berwarna, jadi hingga berwarna kuning ya. Karena ini berwarna merah ya, seperti itu. Jadi di sini ini tidak kita gunakan, jadi kita akan menyambungkan pipa kapiler langsung menuju di sini ya. Jadi buat pengusaha semuanya yang sudah berlangganan di channel Warno Samarinda, tentunya tongkrongi terus di channel Warno Samarinda. Jadi di channel Warno Samarinda di sini akan selalu memberi tip-tip terbaru buat Anda semuanya. Tentunya yang masih pemula ini wajib harus tonton hingga selesai bagaimana cara ngatasi apabila kita terjadi putus seperti ini ya. Jadi kita masih bisa atasi dan kita tanpa menggunakan tembaga. Jadi kita tetap menggunakan tembaga tapi hanya kita menggunakan kapiler saja. Jadi kita akan menggunakan kapiler yang kecil seperti ini, langsung kita sambung, masukkan di sini, langsung kita las. Nanti untuk pipa kapiler yang dari bodi nanti langsung masuk kita sambung di sini ya. Jadi ini lebih praktis juga lebih menghemat alumini. Tentunya kalau kita menyambungkan langsung pipa segede ini tetap masih bisa ini disambung, cuman kita tentunya akan menghabiskan alumini ya. Alumininya ini tentunya habisnya semakin banyak. Jadi supaya kita lebih irit menggunakan alumininya, jadi kita akan langsung kita potong di sini. Ini bekas alumini, kita potong, kita buang, nanti langsung kita masukkan kapiler seperti ini. Oke, langsung kita lakukan. Kita tidak terlalu panjang lebar, langsung kita kerjakan saja. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita siapkan pemotongan pipa seperti ini. Sudah kita siapkan. Sekarang kita agak renggangkan sedikit dengan sebelahnya, pipa sebelahnya. Baru kita kendori pipa, potongan pipanya. Langsung kita masukkan seperti ini. Setelah kita masukkan seperti ini, langsung kita kencengi bautnya di sini. Setelah kita kencengi bautnya, langsung kita putar seperti ini. Kita kencengi lagi, kita putar lagi, kita kencengi lagi, kita putar lagi, kita kencengi lagi, kita putar lagi sampai putus ya. Nah, sudah putus. Bagaimana langkah selanjutnya apabila ini sudah putus?
Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja pipa kapilernya. Kita akan bersihkan dulu permukaan ini, permukaan dalam dan permukaan luar. Kita akan bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Kita gunakan alat supaya bisa membersihkan bagian lubang dalamnya di sini. Jadi semua alat apa saja yang bisa masuk di bagian dalamnya sini. Jadi bagian dalamnya sini kita bersihkan seperti ini supaya tidak ada oli sedikit pun yang menempel di bagian permukaannya di sini. Jadi harus kita bersihkan seperti ini, pelan-pelan, tapi jadinya pasti. Jadi yang kita sambung di sini kapilernya lebih besar daripada kapiler bawaannya. Jadi kita sambungkan menggunakan kapiler ukuran 31 bisa atau ukuran 41 bisa, dan ini yang kita gunakan yaitu tembak pipa yang ukuran 41. Kita bersihkan dulu permukaan di sini, di sekitarnya kita bersihkan semuanya. Oke, lebih mudah kita gunakan alat runcing seperti ini untuk membersihkan bagian sisi kanan kiri, atas, bawah kita bersihkan semua, dan permukaan bagian moncongnya di sini kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, lalu kita bersihkan bagian pipa yang akan kita masukkan di sini. Ini pipanya yang mau kita masukkan, kita bersihkan dulu, dan kita lubangnya ini kita besarkan dulu bagian ujungnya di sini, supaya nanti biar tidak terjadi penyumbatan saat kita gunakan. Setelah kita besarkan bagian lubang depannya, lalu kita kerok bagian. Jadi selanjutnya kita kerok bagian sisinya di sini, kita kerok keliling seperti ini. Menggunakan pisau bisa, menggunakan alat seperti saya ini bisa. Kita kerok terus sampai benar-benar bersih. Jadi ini harus bersih, benar-benar bersih untuk membersihkan ini. Bukan hanya cuman bersih, tapi memang benar-benar bersih. Seperti ini. Oke, sudah bersih. Setelah sudah bersih, kita atur saja di sini. Kita masukkan di sini, tapi bukan cuman kita masukkan saja. Dan ini diusahakan harus berhenti, tidak boleh bergerak ya. Bagaimana supaya tidak bergerak? Saya akan ikat di pipa di sininya supaya tidak bergerak. Seperti ini. Kita putar di sini. Seperti ini ya, supaya tidak bergerak. Kita paskan dulu posisinya supaya tidak bergerak, supaya nanti mudah saat kita las ya. Dan ini kita luruskan dulu, masalahnya nanti posisi di dalam itu harus lurus. Apabila tidak lurus, dia akan nyemburnya akan mengenai dinding di kanan kirinya di sini. Sekarang kita masukkan setelah kita luruskan. Kita paskan dulu. Kita coba angkat sedikit supaya nanti ketemunya pas. Jadi ini harus benar-benar dipaskan ya. Bukan cuman hanya pas, tapi harus benar-benar dipaskan supaya nanti saat kita las dia tidak geser atau tidak bergerak. Jadi untuk menyusunnya ini juga tidak mudah. Jadi harus memang oke ya, sudah pas sepertinya. Oke, kita usahakan supaya tidak bergerak. Posisinya harus benar di tengah-tengah. Setelah posisi pas, kita bersihkan lagi karena tangan kita tadi kotor. Setelah kita bersihkan, lalu
kita jepit kanan kirinya di sini, atau kita jepit sebelah saja juga bisa, kanan kiri juga bisa. Kita jepit dulu seperti ini. Kita jepit sebelahnya di sini. Dan kita jepit lagi di sebelah sini. Seperti ini. Oke, posisinya sudah seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan lakukan pembersihan lagi di bagian permukaannya. Baru kita lakukan pengelasan untuk berikutnya. Bukan untuk berikutnya ya, untuk pengelasan pertamanya ya. Maksudnya setelah ini, berikutnya kita akan lakukan pengelasan seperti itu maksud saya. Kita bersihkan lagi di sekitar permukaannya di sini. Jadi ini memang benar-benar harus bersih. Kalau tidak bersih, dia tidak bisa menyatu. Oke ya, setelah kita bersihkan keliling, baru kita lakukan pengelasan. Oke, setelah kita posisikan yang pas, selanjutnya langsung kita lakukan pengelasan. Dari mana dulu untuk pengelasan? Bisa dari sini dulu. Jadi yang kita alas yaitu bagian pipanya dulu, pipa tembaganya dulu. Oke, sudah kena sebelah sananya. Sekarang sebelah sini. Oke, sudah kena. Sekarang sebelah sini. Oh, terjadi lubang. Terjadi kecelakaan sedikit. Kita tutup lagi. Jadi kita lakukan pembersihan lagi untuk berikutnya. Karena tadi saya nyentuhnya ya terlalu kuat. Jadi pipanya yang mau kita las, ya Allah, panas ya, kesentuh. Jadi terjadilah lubang di sini. Kita bersihkan lagi. Jadi sabar ya untuk pengelasan ini, pelan-pelan tapi hasilnya pasti. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknik, jadi kita kesentuh langsung bolong ya. Kita susun lagi, kita
posisikan yang pas lagi, baru kita lakukan pengelasan untuk berikutnya. Oke, langsung kita alas lagi karena di sini sudah kita bersihkan. Kita lakukan pengelasan lagi ya, sebentar lagi sepertinya akan hujan. Dan mohon maaf nih, di bagian di sebelah saya ini bersih banget karena ada banyak ibu-ibu, apalagi ada anak kecil juga. Jadi dia sangat happy untuk menghibur anak kecil, atau si anak kecil jadilah hiburannya ibu-ibu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang penting kita fokus untuk pengelasan ini. Jadi untuk pengelasan ini harus kita fokus untuk menempelkan di besinya. Apabila panas sudah cukup, maka langsung cepat kita tempelkan alumininya. Oke, sudah kena lagi. Tinggal sedikit lagi sebelah sini. Oke. Ya, sudah kena lagi. Sekarang tinggal kita ngelas bagian ujung bawah di sini. Kayaknya belum kena las. Saya akan berusaha ngelas bagian pinggir-pinggirnya. Kita bersihkan dulu saja supaya nanti proses pengelasnya tetap lancar dan bisa kena sasaran. Jadi karena di sini ada hitamnya, kita bersihkan dulu. Karena di sini tadi belum kena las. Yang kita kena ilas baru yang bagian pipa-pipanya saja. Sepertinya bagian di sini sudah aman. Tinggal bagian di bawah di sini. Saya akan posisikan di atas di sini supaya nanti kita bisa langsung menempelkan di bagian atasnya. Kita susun dulu posisinya yang pas. Kita cari posisi yang pas baru kita lakukan pengelasan. Dan mohon maaf ini karena akan turun hujan, ini anginnya sangat deras. Mungkin apabila nanti tidak selesai kita tunda ya. Kayaknya tinggal sedikit saja ini, mudah-mudahan selesai. Dan sepertinya di sini ada renggang sedikit ya. Kita akan jepit, kita rapatkan supaya proses pengelasannya lebih mudah. Seperti ini. Langsung kita akan lakukan pengelasan lagi. Langsung kita lakukan pengelasan, kita tutul dari bagian atasnya karena di sini sudah kita taruh bagian atas. Kita siapkan alat-alatnya dulu. Kayaknya anginnya ini terlalu deras. Perhatikan apinya tidak bisa diam karena kena angin ya, mau hujan. Dan hari mulai gelap. Oke, selesai. Sekarang mohon maaf ya, panasnya luar biasa. Kok panas ya, anginnya luar biasa. Kita kecilkan dulu. Panasi dulu. Oke. Sebetulnya dia sudah kena tadi, tapi karena coba kita arahkan ke bawah supaya alumini dia turun ke bawah. Kita panasi lagi dari sini supaya alumini turun ke bawah.
Maaf ya, lagi hujan, lagi mau turun hujan, tapi ini belum berhasil saya ngelas ini. Tinggal sedikit saja sebetulnya, cuman ini belum berhasil. Duh, panas. Kita bersihkan lagi. Oke pemirsa, ini kontennya kemarin pending karena kemarin hujan deras. Jadi kita lanjutkan pada hari ini ya, pagi hari ini. Dan ini sudah oke. Setelah sekarang kita tes apakah masih ada bocor atau sudah bagus. Ini ngetesnya di dalam air ya, seperti ini ya. Kalau menggunakan sabun kadang nggak kelihatan bocornya. Tidak ada, sudah. Kita cek. Oh, masih ada bocor di sini. Kelihatan ya, ada bocor di sana ya, bawah. Jadi bocornya banyak banget ini. Jadi yang di sini sudah kita sambung bagian atas di sini. Di sini aman, sudah tidak ada bocor, tapi kita menemukan bocor lagi di bagian bawah. Kita cari saja titiknya. Sudah ketemu titiknya di sini. Ini kita bersihin saja. Ini kayaknya hitam ini titiknya. Langsung kita las kembali. Kayak gini kadang kalau kita ngetes menggunakan sabun itu susah kalau jenis pipa kayak gini. Ya bisa pakai sabun, cuman agak kesulitan ya kadang ya. Kadang kita tuh tidak menemukan bocornya. Agak kita tekan sedikit. Keras. Kita tekan menggunakan ini. Kita tekan. Sekarang kita las lagi. Kita lanjut pengelasan lagi di sini titiknya. Yes. Oke, sekarang langsung kita pasang di bodinya. Jadi di sini tadi kapilernya kita potong perkiraan berapa jari ya panjangnya. Seandainya kita ukur menggunakan jari saya, perkiraan 7 jari ya. Kita potong 7 jari sini lebarnya. Kita potong 7 jari. Dan sekarang langsung kita pasang kembali di bodinya di sini. Caranya seperti ini. Jadi kulkas kita rebahkan seperti ini, tapi perhatikan bagian kompresornya jangan sampai tumpah olinya. Jadi posisinya kita rebahkan seperti ini ya. Jadi langsung kita las
Dan jangan lupa kasih pelindung panas. Jadi saya menggunakan pelindung panas seperti ini ya. Ini kasih boot, bisa gunakan genteng dan lain sebagainya untuk melindungi panas supaya tidak membakar bodinya. Oke pemirsa, seluruh proses terakhir kita cek ya. Oh mantap ya. Dan ini tadi kapiler yang kita sambung, jadi dia sudah membeku merata sampai ke bawah, sampai keliling. Dan hasilnya sangat mantap. Dan ini bekas lemnya kita tutup menggunakan silikon, tujuannya supaya tidak korosi untuk berikutnya. Jadi sudah mantap ya, sudah tembus sampai ke bawah di sini. Jadi sampai pipa baliknya di sini sudah oke. Jadi kulkas ini sudah bisa digunakan lagi. Jadi kita gajian seperti itu ya. Jadi apabila kita perbaikan sudah selesai, maka selanjutnya kita tinggal menerima gajiannya. Dan ini masih kita pasang menggunakan dua filter. Karena apa? Terjadi kotor ya di dalam kondensornya. Jadi kita saring menggunakan satu filter. Nanti kotorannya dia berhenti di sini. Jadi yang di sini hanya untuk memfilter freonnya. Dan di sini adalah untuk membuang kotorannya apabila ada kotoran debu atau kotoran lainnya masuk, maka nanti kita buang menggunakan ventil ini ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah pengalaman buat pemirsa semuanya apabila menemukan atau mengalami evaporator putus. Jadi seperti itu tadi cara ngatasinya. Jadi ini sudah selesai, jadi kulkas sudah siap kita pakai lagi ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen, share kepada teman terdekat Anda atau share di media sosial supaya channel ini bisa berkembang lebih baik untuk berikutnya, supaya bisa membagikan pengalamannya setiap saya bekerja. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih. Selamat menonton video berikutnya.